Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun al muttaqun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian Al-Manar Ahad Pagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah beberapa vakum tatap muka, Allah kembali mengizinkan kajian Al-Manar dalam sistem tatap muka, dalam sistem luring. Tapi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh adik MC, kita tetap menjaga prokes kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kami izin tidak pakai masker karena yang berkacamata biasanya nguap, ada embunnya di kacamata, jadi kami lepas saja Bapak Ibu ya, mohon izin. Bapak Ibu rahimakumullah, prokes itu bagian dari taat pemerintah. Ini selalu kami sampaikan di beberapa kesempatan, taat pemerintah itu ibadah. Taat pemerintah ibadah. Bahkan itu salah satu vaksin dari Rasulullah SAW untuk menghadapi virus apapun. Virus corona, virus kebingungan, virus kesimpang siuran. Virus begitu berita tidak bisa disaring lagi, hanya bisa di-sharing. Tak bisa disaring karena begitu banyaknya berita. Maka penapisan berita atau filter berita itu cenderung agak kasar, nggak bisa halus. Berita tentang corona saja misalnya, ada sekitar ribuan tentang corona, ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi bingung. Nah, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ketika Nabi menyampaikan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang berumur panjang sampai mengalami akhir zaman, pasti akan mengalami perselisihan. Tidak hanya perselisihan, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Simpang siur berita, ya Allah. Media sosial, Instagram, ya segala macam. Kalau dulu hanya ada 2 media, media cetak, media elektronik. Sekarang tambah 3, media sosial, lini masa, enggak bisa terbendung. Maka kata para sahabat, bimadza ta'muruna ya Rasulullah? Jika kami berhadapan dengan perselisihan yang membingungkan, perselisihan yang banyak, maka apa wasiat Anda ya Rasulullah? Apa tausiahnya? Apa nasihatnya? Apa saran dan sugestinya? Nah, ini dia vaksin kata Nabi. Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. 2 dosis vaksin dari Nabi. Jika kalian berhadapan dengan virus kebingungan, perselisihan yang banyak,
Maka aku nasihati kepada kalian, satu, takwa kepada Allah. Yang kedua, dengar dan taat. Maksudnya kepada siapa? Pemerintah. Usikum bittaqwallah, dosis pertama. Dosis kedua, wassam'i wat ta'ah, dengar dan taat kepada pemerintah kalian. Pak Ustadz, andaikan hati kecil kami mengatakan bahwa pemerintah itu sekiranya belum layak menurut hak kami, maka kata Nabi SAW, walaupun kalian mengira bahwa pemerintah kalian belum layak, waliul amri belum berpihak kepada rakyat, waliul amri cenderung berbisnis, waliul amri cenderung menyengsarakan rakyat, menurut hati kecil kita, kata Nabi, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu menurut kalian belum layak ditaati, belum layak didengarkan, tapi tetap dengar, tetap taat, meskipun yang menjadi pemerintahan kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Ini Bapak Ibu, ya. Biarlah hati kecil kita yang mengatakan bahwa pemerintahan itu banyak negatifnya, biar itu di batin aja. Di zahir tetap taat, tetap patuh. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetap dengar, tetap patuh. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis ini polanya dengan kejadian saat ini memang tidak 100% tepat, enggak. Tapi kalau kita mengatakan 75% masih, polanya masih cocok. Dari mana Pak Ustadz? Bagaimana pembuktiannya? Karena kata Nabi, wa in ta'ammaru alaikum abadun habasyiyun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu budak dari Habasyah. Habasyah itu Bapak Ibu negara yang belum maju atau negara yang tidak terkenal di benua Afrika. Sekarang lebih dikenal dengan negara Ethiopia. Nah Bapak Ibu, tadi mari kita cocokkan dengan pola hadis Nabi. Sekarang Bapak Ibu, di atas pemerintah semua negara ada kekuasaan yang di atas mereka. Khususnya masa-masa pandemi. Ya. Urusan pandemi ada kekuasaan tertinggi, lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari perdana menteri, lebih tinggi dari kaisar, lebih tinggi dari kanselir, lebih tinggi dari raja, lebih tinggi dari sultan. Siapa? Enggak dalam dunia nyata Pak. Allah ya, kalau Allah ya. Dalam dunia keseharian kita. PBB untuk urusan pandemi lebih khusus. Kalau PBB itu masih umum. Lebih khusus WHO, Badan Kesehatan Dunia. Bapak Ibu tahu direkturnya siapa? Kenal? Pak Muklis? Oh, insya Allah pada saatnya. Ya. Direktur WHO itu Pak, mohon maaf, kebetulan berbangsa kulit hitam. Ternyata Pak dari negara Ethiopia, Habasyah. Namanya Bapak Mr. Tedros Guterres Adhanom. Nah sekarang kan kalau melacak sesuatu kan nggak perlu ke perpustakaan, ya ketik aja di Google Direktur WHO muncul teng. Tedros Guterres Adhanom itu Pak, itu sekarang paling berkuasa Pak. Lebih berkuasa dari Joko Widodo, lebih berkuasa dari Angela Merkel, lebih berkuasa dari Raja Jelman, lebih berkuasa dari Sultan Brunei, lebih berkuasa dari Perdana Menteri Jepang ini Pak. Jadi presiden, raja, sultan, kanselir, perdana menteri di bawah Tedros. Kata Tedros, presiden bilang A. Pandemi kata Tedros, presiden bilang pandemi. Endemi kata Tedros, endemi. Ini yang kata Nabi SAW, wa in ta'ammara alaikum abadun habasyiyun. Meskipun yang memerintahan kalian adalah seorang budak
dari Habasyah. Jadi polanya dengan hadis Nabi kita katakan tidak 100%, tapi 75% ya masih masuk. Baik, itu mukadimah. Tema kita seperti yang sudah disampaikan oleh ADMC tentang mimpi. Ya. Kita kan banyak mengatakan bahwa mimpi itu bunga tidur. Mimpi tidak ada hubungannya dengan alam nyata. Mimpi seperti embun, begitu ada matahari dia akan hilang. Ya, kita bisa mengatakan sebagian besar dari mimpi adalah bunga tidur. Lewat begitu saja tanpa ada terjadi apa-apa. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, mimpi yang baik, apalagi mimpi itu sampai berulang-ulang, cepat atau lambat pasti terjadi. Walaupun tidak harus mirip dengan mimpi, tapi minimal mimpi sebagai isyarat, mimpi sebagai sinyal. Ini yang akan nanti kita bahas. Kita bahas tentang pengertian mimpi, apa hukumnya takbir mimpi, apa saja syarat menjadi mu'abbir, pentakbir mimpi, insya Allah kita akan sampaikan. Baik, yang pertama kita sampaikan dulu tentang definisi mimpi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Wikipedia, mimpi adalah pengalaman alam bawah sadar yang melibatkan indera lihat, indera dengar, indera pikir, indera rasa, dan indera-indera lainnya ketika tidur. Nah, itu arti mimpi. Itu mimpi, pengalaman alam sadar tapi melibatkan indera, terutama indera rasa. Jadi kalau kita mimpi dipukul, terasa sakit enggak? Hah? Terasa sakit. Jadi indera kita aktif, walaupun sadar kita tidak aktif, tapi indera aktif waktu mimpi. Ya misalnya kalau kita melihat hukum Islam, salah satunya adalah usia balik atau usia dewasa, itu kan hukumnya lewat mimpi. Nah, jadi mimpi adalah pengalaman bawah sadar dalam keadaan indera aktif ketika tidur. Ya baik. Kedudukan mimpi. Apa kedudukan mimpi dalam agama Islam? Kedudukan mimpi Bapak Ibu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi. Kata Nabi SAW, mimpinya orang beriman itu adalah 1/46. Oh, luar biasa. 1/46 dari kenabian. Sittatun wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bukan main-main Bapak Ibu, ya. Jadi mimpi yang dilihat oleh orang beriman, terutama mimpi yang baik, itu 1/46 dari kenabian. Artinya bahwa sebagian besar mimpi yang baik pasti terjadi. Walaupun tidak mirip, minimal mendekati. Itu mimpi. Mimpi terbagi 3 Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa memilih. Mimpi itu memang ada 3. Pertama, mimpi yang jujur atau mimpi yang baik. Bahasa Arabnya ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang jujur, mimpi yang baik. Dalam bahasa yang lain juga bisa disebut ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang jujur. Yang kedua, adghatsu ahlam. Ini yang kita sebut dengan bunga tidur. Bunga tidur bahasa Arabnya adghatsu ahlam atau ahlam, bukan ru'ya tapi ahlam. Itu bunga tidur, dan bunga tidur biasanya jarang terjadi, tapi ada juga yang bisa terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu, bisikan syaitan.
Jadi kalau mimpi buruk nggak perlu diceritakan, itu rata-rata memang kerjaan setan, karya setan yang memang gunanya untuk menakuti manusia. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Bisikan yang buruk, mimpi yang buruk itu merupakan godaan syaitan dan itu tidak akan mendatangkan bahaya kecuali atas izin Allah. Pernah kita mimpi buruk? Itu barangkali cara tidurnya belum sesuai sunnah Nabi ya. Kalau mimpi buruk barangkali cara tidurnya direvisi, dievaluasi. Kalau ingin mimpi baik, mengikuti cara tidur Nabi SAW. Pertama berwudu setelah berhadas. Yang kedua bertasbih, bertahmid, bertahlil 33 kali. Yang ketiga barulah membaca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian tidur di lambung kanan, menghadap ke kiblat jika memang selintang dengan kiblat. Jika tidur kita sesuai dengan sunnah Nabi, insya Allah akan ada mimpi baik. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, tapi mimpi, kalau ada mimpi baik, itu kita tidak boleh menceritakan kecuali kepada orang yang senang kalau kita senang. Nah itu dia. Jadi kalau ada mimpi baik, kita ceritakan kepada orang yang kira-kira tidak hasad, tidak iri dengan kita. Nah, insya Allah itu kita bisa menilai. Ada orang senang kalau kita senang. Tapi ada juga orang yang tak senang kalau kita mendapat kesenangan. Seperti pesan Nabi Yakub kepada anaknya Yusuf ketika Yusuf mengatakan, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahanda, kata Nabi Yusuf, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku wahai ayahanda. Apa ini ayahanda? Pertandanya bagaimana? Maka kata Nabi Yakub, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai nak, mimpimu indah, mimpimu baik. Ayah yakin mimpimu dari Allah. 11 bulan sujud, ditambah matahari dan bulan juga sujud. Tapi kata Nabi Yakub, "Nah, la taksus ru'yaka ala ikhwatika." Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Karena Nabi Yakub juga tahu 10 saudara Nabi Yakub itu tidak ingin melihat Nabi Yusuf senang. Yang disebut dengan Bani Israel. Nenek moyang Bani Israel itu ada 10. Semuanya adalah saudara Nabi Yusuf, seayah tidak seibu, tidak sekandung, hanya sebapak. Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan merencanakan sesuatu yang buruk kepadamu nak, ya jangan cerita. Tapi kalau kita dapat mimpi baik, cerita dengan orang-orang yang kira-kira senang melihat kita senang, cerita dengan rektor, sharing dengan dekan, ya silakan. Kalau dalam hati kecil kita mengatakan bahwa mereka adalah orang yang respect dengan kebahagiaan kita. Nah itu kalau kita menemukan mimpi baik, ceritakan kepada sahabat dekat yang mereka juga senang melihat kita senang. Kalau mimpi buruk bagaimana? Mimpi buruk kata Nabi SAW, fa idza ra'ah ahadukum ma yakrahu falyatfal an yasarihi salasan. Jika salah satu di antara kalian melihat mimpi buruk, hendaklah dia meludah 3 kali pada sisi kiri. Tapi ya ludahan yang biasa saja ya, jangan air dahak dikumpulkan lalu meludah kena ibu nanti atau kena bapak dengan ludahan, enggak, ludah biasa. Ludah dengan isyarat ringan saja. Wal yata'awwadz minasyaitonir rajim.
kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa innahu la yadurruh, insyaallah mimpi buruk itu tidak akan membahayakan dirinya. Itu kalau mimpi buruk. Wa ammar ru'ya shalihatu minallah, adapun mimpi yang baik itu pasti dari Allah. Bahkan kalau mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti wajahnya memang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, setan tidak akan mampu memiripkan bentuknya dengan wajahku. Itu kalau memang pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Bapak Ibu tentang amalan yang disyariatkan ketika melihat mimpi. Kemudian apa hukum takbir mimpi? Apakah takbir mimpi sama dengan meramal, sama dengan dukun, sama dengan sihir? Kalau yang tiga jelas haram: peramal, ahli sihir, dan perdukunan. Dukun artinya mengobati manusia dengan bantuan mantra-mantra yang bukan dari Al-Quran. Itu namanya dukun. Lawan ruqyah. Kalau ruqyah jampinya dari Al-Quran, tapi kalau dukun mengobati manusia tapi jampinya dari alam gaib yang kita nggak ngerti. Kalau ramal, meramal manusia dengan garis tangan atau dengan perbintangan atau dengan garis di tanah, itu namanya ramalan. Kalau sihir, mengubah bentuk objek. Sihir itu terkenal pada zaman Nabi Musa. Tapi kalau ru'yah, takbir mimpi, insya Allah tidak dilarang. Takbir mimpi tidak dilarang. Karena apa? Karena di zaman Nabi SAW beberapa takbir mimpi yang menjadi kenyataan. Bahkan dari zaman Nabi Yusuf ada takbir mimpi yang menjadi kenyataan. Dan alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah tidak ada sedikit pun isyarat untuk melarang takbir mimpi. Gak ada. Apakah tepat takbirnya atau tidak tepat, yang penting tidak berdosa. Menakbirkan mimpi, boleh. Tapi apa syarat mu'abbir? Nah Bapak Ibu, kalau ingin kita sharingkan mimpi kita, mu'abbirnya itu harus memenuhi kriteria. Mu'abbir paling tidak orang yang baik, secara zahir orang yang soleh, orang yang ahli tauhid, jauh dari takhayul, bid'ah, khurafat, syirik. Nilai sendiri kalau ingin mentakbirkan mimpi. Dan Bapak Ibu ada lagi syarat khusus secara ilmiah, Bapak Ibu ya, secara ilmiah kita curhatkan mimpi kita kepada orang yang betul-betul sudah menguasai suatu kitab. Namanya kitab Tafsirul Ahlam, karangan ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Sirin. Nah, ya kalau ingin disaringkan mimpinya, tanyakan dulu, Pak, kira-kira Bapak kenal nggak dengan Muhammad bin Sirin? Kata dia kenal. Udah pernah baca bukunya belum? Kalau belum, mundur aja. Mundur. Berarti dia belum punya riwayat, belum punya silsilah kepada ulama yang spesialis, yang jurusannya betul-betul menjurus kepada takbir mimpi. Nama bukunya Tafsirul Ahlam. Bisa kita katakan guru besar bidang mimpi, yaitu Profesor Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin Bapak Ibu sejaman dengan Hasan al-Basri. Gurunya diantaranya dia pernah berguru dengan 40 orang sahabat Nabi. Di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan. Namanya Muhammad bin Sirin. Dia menafsirkan mimpi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, membuktikan bahwa mimpi baik itu terjadi adalah bahwa ternyata hukum-hukum dalam syariat banyak bersumber dari mimpi.
termasuk hukum-hukum yang penting, hukum-hukum yang pokok menjadi hukum lewat mimpi. Bapak Ibu bisa kasih contoh ibadah atau syariat dari hasil takbir mimpi? Azan, ya betul Pak, azan yang berkumandang 5 hari sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah takbir mimpi yang baik dari 2 sahabat mulia, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Apalagi selain azan? Ibadah kurban, ya Bu, mimpinya Nabi Ibrahim menjadi syariat ibadah kurban. Ketika bermimpi menyembelih anaknya, akhirnya Allah ganti dengan domba yang besar. Itu kan lewat mimpi. Artinya mimpi itu kira-kira mungkin gak sampai ke alam nyata? Mimpi mungkin apa mustahil menjelma di alam nyata? Sangat mungkin. Oh, itu buktinya azan lewat mimpi. Apalagi? Ibadah kurban. Syariatnya apa Bu, tongkat Nabi Musa? Jadi mimpi Bu menjadi syariat, itu yang kita diskusikan. Azan, Idul Adha, kemudian usia balik. Usia balik itu juga referensinya mimpi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina yablughul huluma. Salasa marrat. Wahai orang beriman, hendaklah para budak dan orang-orang anak-anak yang belum mimpi minta izin kepada kalian 3 kali dalam 24 jam. Min ba'di salatil fajri, dari setelah salat fajar. Wahina tada'una thiyabakum fi dhahirah, dan ketika setelah salat zuhur, ketika kalian melepas pakaian luar kalian. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya harus minta izin. Coba Bapak Ibu, sebelum subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya, yang biasanya kita biasa melepas pakaian luar, minta izin. Para karyawan, para staf minta izin, asisten minta izin, dan juga anak-anak yang belum bermimpi, walam yablughul hulma, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi menjadi syariat dalam penentuan usia dewasa. Apalagi malam Lailatul Qadar yang ditentukan oleh Nabi SAW paling sering terjadi pada 7 malam terakhir. Dari beberapa mimpi sahabat, kemudian mimpi Rasulullah SAW, lalu kata Nabi, inni ra'aitu qad tawata'at ru'yakum ala sabi'il awakhir. Kata Nabi, setelah aku mendengar dari mimpi-mimpi kalian dan juga mimpiku sendiri, maka aku bisa menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya sering pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Malam-malam ganjil tentunya. Itu semuanya lewat mimpi. Lalu kita sampaikan bukti-bukti mimpi yang menjadi kenyataan. Bukti-bukti mimpi yang menjadi kenyataan. Bapak Ibu rahimakumullah. Beberapa mimpi yang menjadi kenyataan tentunya kita tahu sejak zaman Nabi pertama, Nabi Yusuf, ya. Pacaklik 7 tahun, masa panen 7 tahun, kemudian masa kemakmuran 7 tahun. Itu adalah takbir mimpi Nabi Yusuf. Kemudian takbir mimpi Nabi Ibrahim, yaitu ibadah kurban yang kita sembelih setiap Idul Adha, itu juga dari mimpi. Ini mimpi menjadi kenyataan. Berikutnya adalah mimpi pernikahan Nabi dengan Aisyah. Pernikahan Nabi dengan Aisyah itu juga lewat mimpi. Sebanyak 3 kali malaikat Jibril membawa seorang wanita dalam jubah hijau. Ya, malaikat Jibril
membawa Siti Aisyah dalam mimpi Rasulullah dibungkus dalam jubah hijau. Kata Jibril, hazihi zaujuka, ini istrimu. Selama 3 malam bermimpi Rasulullah. Ketika malam ketiga, Nabi pun memberanikan diri membuka jubah hijau. Ternyata di situ wajahnya adalah wajah Aisyah. Lalu Nabi pun menceritakan mimpi itu kepada Aisyah didampingi oleh Abu Bakar. Jika mimpi ini benar, insya Allah akan Allah mudahkan. Ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Maka oleh para ahli mimpi dikatakan bahwa siapa saja yang bermimpi melihat jubah hijau itu akan nikah lagi kalau sudah menikah. Jadi ibu-ibu ya berdoa ya Allah jangan sampai suamiku mimpi jubah hijau ya. Nah, karena katanya rumus jubah hijau nikah. Jadi Bapak Ibu, mimpi itu ada rumusnya. Misalnya mimpi minum susu, susu lambang ilmu. Karena Nabi SAW melihat beliau minum susu dalam mimpi. Apalagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dihadapkan kepada 3 minuman, yaitu air putih, khamar dan susu. Nabi memilih apa? Susu. Kalau kata ahli takbir mimpi, susu adalah lambang ilmu. Jadi susu, khamar, air putih, Nabi pun memilih susu. Nah, Pak Ustadz di mimbar ada air putih, alhamdulillah. Enggak susu ya enggak apa-apa. Ya. Nah, itu beberapa contoh mimpi yang jadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu, mimpi yang baik diingat betul. Siapa saja di antara kita yang pernah bermimpi baik, catat, diingat. Cepat atau lambat akan jadi kenyataan. Nabi mengatakan kok, mimpi yang baik itu 1/46 minan nubuwah, dari kenabian, bukan sembarangan mimpi baik. Nah, beberapa contoh Bapak Ibu dari yang tadi kami sampaikan. Muhammad bin Sirin menakbirkan mimpi-mimpi masyarakat di zamannya dan ternyata jadi kenyataan. Yang tadi kita sampaikan, Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, sezaman dengan Hasan al-Basri, anak murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an, menafsirkan mimpi dengan ayat Al-Quran. Ya, kita ambil beberapa riwayat. Di zaman Muhammad bin Sirin, seorang laki-laki mendatangi dia. Wahai Syekh, wahai Muhammad, guru kami, saya mimpi kalau saya sedang azan. Anda bisa bantu takbirnya apa? Kata Muhammad bin Sirin, oh itu kabar gembira, Anda sebentar lagi akan haji. Jadi mimpi kalau azan berarti haji. Bapak-bapak kalau ada mimpi, sudah pernah azan, mimpi dalam azan, insya Allah cepat atau lambat akan haji. Cepat atau lambat akan haji. Lalu kata orang yang mimpi, Syekh dari mana Anda tahu kalau saya akan haji? Tidakkah Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir? Tidakkah Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, serukan azan, serulah dengan suara yang tinggi, niscaya orang-orang mendatangimu dalam ibadah haji. Rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, ataupun naik kendaraan. Jadi mimpi haji, mimpi azan insya Allah berangkat haji atau minimal umroh. Keesokan harinya datang lagi orang, warga yang lain, mengadu juga. Ternyata sama, Syekh saya juga mimpi azan. Mimpi sama Pak. Tapi orang yang kedua ini Bapak Ibu, Muhammad bin Sirin tidak pernah melihat dia sholat berjamaah. Gak pernah sholat berjamaah, tapi mimpi azan juga. Lalu kata Muhammad bin Sirin, tub ilallah, bertaubat kepada Allah. Loh kok beda sama yang kemarin? Kalau kemarin dia bilang akan haji ya, kok ini mimpinya sama, dibilang taubat kepada Allah. Kenapa Syekh? Kan saya mimpi azan seperti orang kemarin. Karena Anda pencuri. Gitu Bapak Ibu, Anda mencuri, makanya Anda mimpi azan. Lah dari mana Syekh tahu kalau saya pencuri? Ternyata benar mencuri. Dari firman Allah, masih kisah Nabi Yusuf,
firman Allah berbunyi, wa azzan summa azzanal muazzin ayyatuhal iru innakum lasariqun. Kemudian ada orang yang azan dengan suara tinggi lalu berkata, wahai kabilah, Anda tertuduh mencuri. Karena peristiwa Nabi Yusuf adalah peristiwa ketika Nabi Yusuf meletakkan secara sembunyi-sembunyi wadah untuk menimbang beras ke karung saudaranya Benyamin agar Benyamin ditahan. Karena Benyamin datang ke Mesir bersama 10 saudara yang lain, Nabi Yusuf ingin Benyamin untuk tetap tinggal di Madinah. Dengan siasat maka karungnya Benyamin diisi wadah istana. Akhirnya Benyamin pun menetap dengan tuduhan mencuri, tapi kemudian dibersihkan namanya oleh Nabi Yusuf. Jadi Muhammad bin Sirin menakbirkan orang azan kalau tidak soleh hendaklah dia bertobat. Berarti dia pencuri. Ya, hati-hati juga ya ternyata ya. Walaupun mimpinya azan, kalau kita nggak soleh, kita disuruh taubat. Ya Bapak Ibu. Ya, contoh yang lain. Seorang warga memiliki beberapa orang anak mengadu kepada Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan, wahai Syekh, saya mimpi mulut anakku aku isi batu. Semua anakku mulutnya terbuka, aku isi batu. Bisa bantu Syekh? Kata Muhammad bin Sirin, anta irfik ala auladik waltaf lahun walayyin lahum. Anda berarti selama ini berlaku kasar kepada anak, maka Anda hendaklah berlemah lembut kepada anak, ramah, jangan keras, jangan kasar. Kata si bapak, dari mana Anda tahu saya kasar dengan anak? Kata Muhammad bin Sirin, tidaklah Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Itu takbir mimpinya dengan ayat Al-Qur'an. Hati-hati mereka menjadi kasar seperti batu. Bahkan lebih kasar, lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswah. Nah, Bapak Ibu ya, kalau mimpi ketemu batu berarti hati kita keras kepada anak, turunkan tensinya. Ya, lemah lembut kepada anak. Ramah. Tegas boleh tapi jangan kasar. Tegas ya boleh. Nabi juga tegas. Apalagi kalau Nabi melihat anaknya makan dengan tangan kiri, wah itu marah banget Nabi. Tegas boleh tapi jangan kasar. Nah, itu takbir mimpi dari Muhammad bin Sirin. Contoh berikutnya mengenai mimpi. Seseorang yang sudah mengalami penyakit yang akut, penyakitnya parah bertahun-tahun, mendatangi Muhammad bin Sirin. Kata dia, Syekh, saya bermimpi ada orang mengatakan kepada saya bahwa obatku ini berada di antara dua la. Wahai Muhammad bin Sirin, obatku itu apoteknya atau beradanya di antara dua la, huruf lam alif, yang artinya tidak. Bisa bantu? Bingung juga Muhammad bin Sirin, bingung apa ya obat di antara dua la itu. Ternyata setelah melihat firman Allah Subhanahu wa taala bolak-balik dari Al-Baqarah, An-Nas, ternyata ketemu. Ternyata ayatnya di surah An-Nur. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Lalu kata Muhammad bin Sirin setelah membaca ayat ini, Anda banyak-banyak makan buah zaitun. Karena ayat ini berbunyi yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Di surah An-Nur Allah menyatakan bahwa cahaya Allah itu seperti lampu, yang lampu itu bahan bakarnya dari minyak zaitun.
Dan cahaya Allah itu ibarat api yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Apinya kokoh, tidak seperti api lilin. Apinya la syarqiyah wala gharbiyah. Apinya itu tidak ke barat, tidak ke timur, kokoh, terang. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka dinasihati oleh Muhammad bin Sirin, perbanyak makan buah zaitun. Ternyata sembuh Bapak Ibu. Ya, dari firman Allah di surah An-Nur. Jadi Bapak Ibu semakin menguatkan kita bahwa mimpi sangat erat dengan kehidupan kita, terutama mimpi yang baik. Ini ada lagi mimpi. Seorang laki-laki di zaman Muhammad bin Sirin mimpi, dia mengatakan bahwa ada tulang rusuk patah tapi nyambung lagi. Dia mimpi melihat tulang rusuknya itu patah, lalu nyambung lagi. Maka kata Muhammad bin Sirin, raji zaujataka, kembalikan istrimu kepadamu, rujuklah. Kata laki-laki ini, dari mana saya tahu kalau saya sudah cerai? Dari mimpimu, karena kamu tadi bermimpi melihat tulang rusuk patah tapi nyambung lagi. Bukankah Nabi SAW bersabda, khuliqatil mar'atu min ad-dhila, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa kasruha tolakuha, ketika tulang rusuk itu patah, itu artinya dia sudah menceraikan istrinya. Maka kamu rujuk lagi kepada istrimu. Akhirnya rujuk Bapak Ibu lewat mimpi. Ya, banyak ini mimpi. Menjelang ajalnya, Muhammad bin Sirin pada waktu malam melihat 2 bintang. Terang bintangnya Bapak Ibu. Bintang pertama padam. Oh, ternyata setelah beberapa hari Al-Hasan Al-Basri meninggal dunia. Itu takbir mimpi bahwa bintang yang satu adalah Al-Hasan Al-Basri sudah meninggal. Bintang yang kedua yang tadi berdekatan itu mendekat, lemah cahayanya akhirnya padam. Maka kata Muhammad bin Sirin, itu adalah saya. Sebentar lagi saya akan meninggal. Lalu dia berwasiat kepada putra-putrinya, dan benar Bapak Ibu, Muhammad bin Sirin tidak berapa lama setelah Al-Hasan Al-Basri berpulang ke rahmatullah dari takbir mimpi yang dia takbirkan sendiri. Baik, beberapa contoh mimpi lagi yang menjadi kenyataan. Selain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin, ada mimpi dari orang-orang yang soleh Bapak Ibu. Misalnya mimpi seorang raja namanya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki, raja kerajaan Damaskus, Suriah sekarang ini. Raja ini Bapak Ibu membangun sebuah masjid besar di zaman itu. Besar. Kata dia, rakyat tidak boleh nyumbang. Ini dari anggaran pribadiku, tak boleh ada yang nyumbang. Dia sampaikan kepada menterinya, menteri, rakyat tidak boleh ada donasi. Ini khusus uang pribadiku, kata Raja Nuruddin. Setelah masjid selesai Bapak Ibu, dia pesanlah pelang nama dari marmer. Ya, marmer itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Ya, batu alam itu sudah ada sejak zaman dulu. Batu diukir, licin diukir, udah ada sejak zaman dulu. Dia minta pelang nama itu dari granit, dari batu marmer itu, tertulis Masjid Nuruddin Zanki, nama dia. Besar, sesuai ukuran masjid, megah. Bapak Ibu rahimakumullah, 3 malam berturut-turut Raja Nuruddin bermimpi. 3 malam berturut-turut. Apa mimpinya? Mimpinya didatangi oleh 2 orang tinggi besar berjubah putih. Dia mengatakan ini adalah malaikat. Malaikat 2 orang ini mengganggu Nuruddin, lalu melepaskan pelang nama itu, diganti pelang baru namanya Masjid Ummul Khair.
Pelang raja diganti pelang baru namanya Masjid Ummul Khair. 3 malam berturut-turut Bapak Ibu. Mimpinya Raja Nuruddin. Dia cerita sama istrinya, wah Dinda, ini 3 malam mimpi ini luar biasa ini. Ini bukan sekedar bunga tidur, ini pasti ada maknanya. Lalu dengan hati kecilnya Nuruddin, dia pun mengumpulkan para menterinya. Tolong cari di Damaskus ini, bahkan mungkin sampai ke tetangga negeri Damaskus, ada enggak seorang wanita yang bernama Ummul Khair? Emangnya kenapa Baginda? Cari dulu, ada apa enggak? Dicarilah. Dikerahkan seluruh menteri, seluruh hulu balang, seluruh pengawal, seluruh tentara menyisir gang-gang sempit negeri Damaskus. Berhari-hari belum ketemu. Ternyata hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketemu seorang wanita yang bernama Ummul Khair. Ternyata ibu-ibu, mohon maaf, Ummul Khair itu sudah senior, janda dan sudah sepuh. Mbah, Anda bernama Ummul Khair kan? Iya, saya Ummul Khair. Di kampung ini ada lagi yang namanya Ummul Khair yang lain? Enggak ada, kata Mbah. Setahu saya yang bernama Ummul Khair di Damaskus cuma saya aja. Kalau begitu Mbah, yuk ke istana. Ketemu raja. Kenapa nak? Takut kan? Biasanya kalau dipanggil raja itu akan dihukum. Enggak tahu Mbah, pokoknya ke istana aja. Sesampainya di istana, raja pun bertanya, ibu namanya Ummul Khair? Iya raja. Kira-kira ibu kenal enggak ada orang lain, wanita lain namanya Ummul Khair? Setahu saya hanya hamba Baginda yang bernama Ummul Khair. Maka kata raja, mulai dia menyiasat, mulai dia menyisir informasi. Wahai ibu Ummul Khair, apakah ibu pernah lewat di masjid yang aku bangun? Pernah, kata dia. Lalu apakah ibu menyumbang? Walaupun beberapa perak, beberapa dinar, beberapa dirham, ibu menyumbang untuk masjid saya? Ya Allah Baginda, bagaimana saya menyumbang? Saya ini janda miskin, gak punya apa-apa, gak ada sumbangan. Demi Allah, saya gak pernah nyumbang. Ditelusuri lagi, wahai ibu, apakah ibu waktu lewat ke masjid saya itu, ibu melakukan sesuatu? Sampai begitu, raja mewawancarai seorang ibu sepuh bernama Ummul Khair. Apa ya? Diingat-ingat oleh ibu Ummul Khair. Oh ya ada. Ini setelah sekian lama ibu ini ingat, namanya udah lansia, lupa. Oh ya ada. Apa? Wah, raja pun mulai semangat. Ada apa? Ada apa? Nah, raja pun senang tapi juga campur marah. Apa yang Anda lakukan, Bu? Ceritakan sekarang. Lalu kata Ummul Khair, Baginda, waktu saya lewat di masjid Baginda, saya lihat ada kucing. Kucing itu sepertinya kehausan. Dilihat dari jauh dia mencari air, enggak ketemu air, enggak dapat dia minum. Lalu saya melihat ada ember, yang ember itu dari proyek Masjid Baginda Raja, yang dipakai oleh tukang yang kebetulan embernya sedang tidak dipakai. Dari ember itulah saya menuju sumber air, lalu saya isi air, saya kembali untuk memberi minum kucing, persis berdekatan dengan proyek Masjid Baginda waktu itu belum rampung. Subhanallah Bapak Ibu. Amalannya hanya memberi minum kucing, tidak bersentuhan langsung dengan masjid. Hanya kebetulan kejadiannya itu dekat masjid. Oleh malaikat dalam mimpinya adalah bahwa pelang masjid tidak boleh nama raja. Pelang masjid harus Masjid Ummul Khair yang telah memberi minum kucing yang kehausan di proyek masjid besar Baginda Raja. Akhirnya Bapak Ibu dengan ikhlas
Sultan atau Raja Nuruddin semakin yakin bahwa amal yang ikhlas sekecil apapun tidak akan luput dari pandangan Allah. Bapak Ibu ya, sedikit ikhlas atau besar ikhlas, mau yang mana? Nah, besar ikhlas. Tapi kalau kita mampunya hanya sedikit, ini buktinya ummul khair. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya lewat mimpi raja menjadi nama masjid terbesar waktu itu di kerajaan Damaskus, menjadi nama Masjid Ummul Khair. Itu lewat apa? Lewat mimpi. Jadi berusahalah Bapak Ibu ya, pelajari cara tidur Nabi agar kita mendapat urutan mimpi-mimpi baik. Karena mimpi baik itu hanya butuh waktu. Mimpi baik akan menjadi kenyataan. 5 menit lagi menjelang jam 7. Imam Bukhari pernah bermimpi sebelum dia menyusun kitab hadis terbesar sepanjang sejarah, Al-Jami'us Shahih. Dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Lalu dia mengipas Nabi. Kipas zaman dulu, mengipas Nabi. Maka Imam Bukhari pun mendatangi orang soleh yang memang terkenal sebagai mu'abbir, ahli ta'bir mimpi. Wahai Pak, saya mimpi bertemu Nabi lalu saya kipas Nabi itu. Maka kata mu'abbir, Anda akan membela kedustaan atas Rasulullah. Akan ada orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, tapi Anda yang bela. Ternyata takbir mimpinya adalah bahwa Imam Bukhari yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Mughari, orang dari Bukhara, menyusun kitab ensiklopedi hadis yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ibu, Sahih Bukhari, kitab hadis yang sahih setelah Al-Quran itu, motivasi penulisannya dan penyusunnya adalah dari mimpi yang baik seorang imam. Mimpi yang lain masih mengenai Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal di malam takbiran, malam Idul Fitri. Di malam dia meninggal, tetangganya yang bernama Adam bin Muhammad At-Tawatisi. Adam bin Muhammad At-Tawatisi bermimpi tepat di malam takbiran. Bertemu Rasulullah SAW, berbaris bersama para sahabat. Lalu Adam dalam mimpinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza wuqufuka huna ma'a ashabika?" Ada apa Anda sedang berdiri bersama para sahabat di tempat ini? Kata Rasulullah dalam mimpi Adam, "Antaziru Muhammad bin Ismail." Saya bersama para sahabat sedang menunggu Muhammad bin Ismail, yaitu siapa? Imam Bukhari. Ternyata Bapak Ibu, mimpinya Adam dengan waktu meninggalnya Imam Bukhari malam takbiran Idul Fitri tepat. Jadi itu mimpi ulama tentang kematian para ulama. Nah, dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, bagian akhir dari ceramah ini adalah bisa kita ambil kaidah. Ya, perhatikan baik-baik tentang kaidah mimpi. Kaidah mimpi. Mimpi baik atau mimpi buruk jika terjadi berulang-ulang, minimal 2 kali, ini kemungkinan besar terjadi. Kalau berulang-ulang, minimal 2 kali saja mimpinya mirip, mimpi baik atau mimpi buruk terjadi. Seperti mimpi Rasulullah menikah dengan Aisyah, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak, itu terjadi lebih dari 1 kali. Seperti juga mimpinya Raja Nuruddin. Itu kaidah pertama. Mimpi yang berulang baik maupun buruk terjadi. Kaidah yang kedua, mimpi yang buruk tidak mesti terjadi. Mimpi yang buruk nggak usah takut. Yang penting itu tadi kata Nabi, meludah ke kiri,
ucapkan a'udzubillah, jangan ceritakan ke orang lain supaya jangan jadi doa, ya. Kalau kita ceritakan kepada orang lain, khawatir nanti dia bercerita dalam hatinya akan jadi doa. Malaikat akan mengaminkan, ya. Jangan ceritakan kalau mimpi buruk, mimpi baik monggo. Jadi kaidah yang kedua, mimpi buruk belum tentu terjadi. Kaidah yang ketiga, orang bertakwa waktu sadar, dia tidak perlu takut dengan mimpi buruk waktu tidur. Kalau kita baik, soleh, takwa, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, tidak perlu takut dengan mimpi buruk. Tak akan terjadi. Perbanyak istighfar, perbanyak ta'awuz. Kaidah yang keempat, lambang-lambang mimpi sedikit banyaknya ada dalam Al-Quran. Itu kata Muhammad bin Sirin. Ya, rumus, simbol, lambang, gambar, ikon, emoji tentang mimpi dalam Al-Quran ada. Tadi sudah kita sampaikan, kalau susu itu lambang ilmu. Pakaian itu adalah lambang pemahaman. Karena Nabi pernah melihat Umar bin Khattab dalam mimpinya, pakaiannya itu paling panjang. Yang lain pendek, sedang Umar bin Khattab sampai mengangkat pakaiannya. Maka kata ahli ta'bir bahwa pemahaman agama Umar dalam. Lebih paham tentang agama dibandingkan yang lain. Jadi pakaian itu adalah lambang kefikihan atau lambang pemahaman agama. Kalau sapi itu lambang apa Bapak Ibu? Seperti mimpi pada raja zaman Nabi Yusuf, sapi itu melambangkan tahun. Sapi itu adalah simbol dari tahun. Jadi kalau melihat 8 sapi berarti 8 tahun akan terjadi apa, gitulah. Kalau 2 sapi berarti 2 tahun, 3 sapi berarti 3 tahun. Jadi kalau adik-adik mahasiswi ketemu 13 sapi berarti 13 tahun baru lulus skripsi. Ya, itu kira-kira takbir mimpinya. Pokoknya sapi tahun. Kemudian lambang gandum atau padi yang gemuk itu lambang apa? Lambang panen, kesuburan. Karena zaman Nabi Yusuf, raja bermimpi melihat apa? Gandum yang penuh dimakan oleh gandum yang kurus. Artinya panen, kemudian paceklik, kemudian panen. Itu beberapa rumus dalam Al-Quran. Batu tadi apa? Rumus batu, hati keras. Jadi semuanya insya Allah menurut Muhammad bin Sirin, ya, menurut Muhammad bin Sirin, lambang mimpi silakan ditelusuri dalam mutiara-mutiara ayat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu ya, jadi jangan remehkan mimpi, terutama mimpi yang baik. Nah, tidur sesuai sunnah Nabi supaya dapat mimpi baik. Tadi kita sudah sampaikan, tidur yang baik itu adalah pertama, tidak berhadas, yang kedua berwudu, yang ketiga tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ditutup ayat kursi boleh. Kemudian masing-masing 1 kali, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 1 kali enggak apa-apa sebelum tidur. Begitu kita membaca Al-Fatihah waktu tidur, ya, tangan ditengadahkan, didekatkan ke mulut, ya, didekatkan ke mulut. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, qul huwallahu ahad, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya sampai selesai masing-masing surat. Kemudian apa? Mengusap seluruh tubuh yang mudah dijangkau, ya, yang mudah dijangkau diusap dalam keadaan berdiri atau berbaring. Diusap dengan bacaan tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Diusap. Sebelum diusap, mohon maaf, sebelum diusap ditiup sedikit, ya, dihembuskan, mohon maaf, seperti ini. 3 kali. Baru kemudian diusap. Itu cara tidur mimpi Nabi. Ini juga vaksin Bapak Ibu, ya. Itu vaksin itu loh. Supaya enggak kena virus corona, tidurnya harus benar, ya. Tidurnya harus benar, itu akan meningkatkan imun. Ini adalah diantara kedokteran pengobatan cara Nabi, Tibun Nabawi. Kemudian barulah kita membaca Bismikallahumma
ahya wa bismika. Itu paling akhir Bapak Ibu. Atau ada lagi doa yang lebih panjang, doa tidur kalau kita hafal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku berserah diri kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku juga untukmu ya Allah. Wa fawwatu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan rasa takut dan rasa cemas, penuh harap ya Allah. Amantu bi kitabika allazi anzalta, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan ya Allah. Itu doa lengkap mau tidur. Wa amantu bi nabiyyika allazi arsalta. Nanti bisa di googling itu Bapak Ibu ya, doa tidur yang lengkap. Dan aku beriman dengan nabi yang sudah engkau utus. Ya, insya Allah kalau tidur kita sesuai tidur nabi ya, corona jauh, justru dapat mimpi yang baik. Demikian Bapak Ibu tema kita tentang mimpi yang jujur, bukan sekedar bunga tidur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.